Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Hijrah. Sesungguhnya tidak ada kata terlambat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konten ini bermanfaat, tolong bantu like, comment, dan share ya. Terima kasih. Ma asaba min musibatin, tidak pernah ditetapkan satu kejadian, awas hati-hati, di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal nggak ada ikhtiarnya. Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung nggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan, hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Taib. Di antaranya ini jodoh. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalap oleh orang lain, kalah. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan, akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulanah. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar, juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus, lulusnya ke IAIN, misal. Harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal, keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD. Bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda, maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada 3 jenis cara pengabulannya. 1, jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda meminta. Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka segera dikabulkan. 2, ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun, antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan nggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan nggak? Tayyib, kenapa?
karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi Anda sampaikan, nah, Papa punya uang, Papa siapkan ya. Nanti ketika sanggup baru saya berikan. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Maaf, Anda mohon, belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya. Contoh, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, kami perhatikan engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta. Lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu. Mulai palingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun. Nabi Ayub alaihissalam, antum kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Itu siapa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. 1 hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, Papa kan Nabi. Angkat tangan Papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5. Bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda, tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda dia yang terbaik untuk Anda, menurut Allah dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak usah kecewa ya, nggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya supaya kita bisa sabar, ya, supaya bisa sabar. 2, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya.
Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tolong baca kalimatnya dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini titipan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuman kamu yang mampu. Kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi nggak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan kau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten sampai sedunia. Kalau nggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya. Yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa nggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, masya Allah. Silahkan cari, ya. Anda tadi masih kuliah, kan? Silahkan cari. Barangkali ketemu di kampus, ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah masa dinikahi. Pulang dulu dari situ, ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Ya. Cari, silakan. Nggak ketemu misalnya, mohon maaf, ya, satu kecamatan, kabupaten. Gak ketemu beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, ta'aruf. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua. Luas. Indonesia terbentang 5.200.000 kilometer persegi luasnya. Kata Ahmad Mansur Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Daratan dan lautan, masya Allah, 5.200.000 kilometer persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Nggak ada di Asia Tenggara, nggak ada Asia Tenggara di Asia, nggak ada Asia Amerika, nggak ada Amerika di Eropa, nggak ada Eropa di Afrika. Masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga. Masya Allah. Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu di dunia ya.